Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Amma ba'd. Anak-anakku sekalian, kembali lagi ke pelajaran bahasa Arab. Pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas mengenai al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Al-jumlatul ismiyah wal jumlatul fi'liyah. Jumlah ismiyah itu apa sih? Nah, jumlah ismiyah adalah kalimat yang diawali dengan isim. Isim ini singkatnya bisa juga kata benda atau kata sifat atau nama orang. Seperti itu. Mungkin kalian sudah pelajari waktu kalian kelas 7 bersama Pak Takmir. Yang kedua, jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah adalah kalimat yang diawali dengan fi'il atau kata kerja. Nah, kata kerja dalam bahasa Arab ini ada 3. Ada kata kerja yang menunjukkan lampau atau telah terjadi, yakni fi'il madi. Ada juga kata kerja yang menunjukkan sedang dikerjakan atau akan dikerjakan, yang disebut dengan fi'lul mudhari'. Dan ada juga berupa kata kerja, kata perintah, seperti itu. Itu termasuk kepada fi'il. Selanjutnya, ciri-ciri isim. Ciri-ciri isim ini yang pertama menerima alif lam. Menerima alif lam. Contohnya kata baitun ini merupakan isim sehingga bisa menerima alif lam. Al-baitu. Lalu kalau dalam surah Al-Fatihah ada alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, alhamdu itu isim, rabbi isim juga, lafzul jalalah, Allah jelas isim, alamin, al-alamin itu juga, al-alamin juga sama, itu isim karena menerima alif lam. Lalu kata sekolah juga madrasatu menerima alif lam, al-madrasatu, seperti itu. Yang kedua, ciri-ciri isim ialah menerima huruf jar, adawatul jar, antara lain contohnya dari huruf-huruf jar itu an, bi, min, ila, fi. An itu dari, bi dengan, min dari, ila ke, fi di dalam atau di. Contohnya minal baiti, yang menjadi isimnya itu al bait, tapi ciri-ciri isimnya ada min sama al bait, ada sama alif lam. Ilal maqsofi, yang menjadi ciri isimnya ila dan alif lam, isimnya maqsof. Lalu fil fasli, isimnya fasli, ciri isimnya alif lam dan ada huruf jar, fi. Yang ketiga ialah menerima tanwin, kasrah tain, fathah tain, dhammah tain. Contohnya sa'atun, miknasatun, jarosun, wasi'atin, kabiran. Sa'atun artinya jam, miknasatun sapu, jarosun bel, wasi'atin luas atau wasi'atun atau wasi'atan, kabiran besar, besar artinya. Ciri yang keempat, sebenarnya ada ciri yang keempat juga, ada ciri yang lainnya, yakni menerima harfun nida, huruf nida. Seperti ya ayyuhalladzina amanu, ya Muhammad, ya mudarris, wahai guru. Nah, mudarrisnya itu isim dan ya-nya itu harfun nida. Ciri isimnya ada huruf ya, harfun nida, seperti itu. Lalu kita beralih ke ciri-ciri fi'il. Ciri-ciri fi'il didahului oleh qad. Contohnya qad qamatis shalah, qad aflaha. Yang merupakan fi'ilnya itu ialah qomat. Sebenarnya ini adalah qomat karena selanjutnya ada as-shalah, kalimat as-shalah, maka diberi harokatlah huruf ta ini, ta maftuhah ini dengan kasrah.
qad qamatis shalah. Lalu dari qad aflaha, fi'ilnya itu aflaha. Yang menjadi ciri fi'il ialah adanya qad. Yang kedua didahului oleh huruf sin. Contohnya sayaqulu, saya'lamuna. Yang menjadi fi'ilnya itu dalam kata sayaqulu ialah yaqulu. Sin itu jiyadah. Ya'lamuna dalam kata saya'lamuna. Yang ketiga didahului kalimat saufa. Contohnya saufa ta'lamun, wala saufa yu'tika, saufa nuslihim nara. Dalam kata saufa ta'lamun yang menjadi fi'ilnya adalah ta'lamuna. Dalam kalimat wala saufa yu'tika, jadi fi'ilnya adalah yu'tika. Lalu dalam kalimat saufa nuslihim nara, nuslihim yang menjadi fi'ilnya adalah nusli. Yang keempat, ciri-ciri fi'il ialah didahului oleh ahruful mudhara'ah, huruf-huruf yang mengawali fi'il mudhari, seperti ya, nun, ta, sama alif yang biasa disingkat dengan anaitu. Contohnya ya'kulu, naktubu, tadhabu, arji'u. Ini biasanya lebih kepada fi'il mudhari, fi'il yang menunjukkan kata kerja sedang dikerjakan dan akan dikerjakan. Yang kelima yang menjadi ciri fi'il ialah dimasuki huruf ta tanis sakinah. Contohnya namat, matat, qalat. Huruf ta tanis sakinah ini hanya masuk pada fi'il madi dan tidak masuk kepada fi'il mudhari, seperti itu. Selanjutnya ke inti pembahasan, yakni mengenai jumlah ismiyah dan jumlah fi'liyah. Jumlah ismiyah ini terdiri dari beberapa bentuk atau rumusan. Bisa yang pertama bisa berupa mubtada, khobar, maf'ul bih, di mana mubtadanya itu isim, khobarnya fi'il, lalu ditambah dengan adanya maf'ul bih, yakni objek. Contohnya farhanu yashrabul qahwata. Farhan minum kopi. Dalam kalimat farhan yashrabul qahwa, kalimat ini dimulai dengan kata farhan yang merupakan nama manusia. Nama manusia ini disebut dengan isim kalau dalam bahasa Arab. Dan kalimat yang dimulai dengan isim maka disebut dengan jumlah ismiyah. Yang kedua ialah bentuknya ada yang mubtada tambah khobar saja, nggak ada maf'ul bihnya. Mubtadanya isim, khobarnya pun isim. Kalau tadi khobarnya fi'il, sekarang khobarnya isim. Contohnya al-madrasatu wasi'atun. Sekolah yang luas. Sekolah itu isim, wasi'atun juga isim. Kalau al-madrasatu itu kata benda, kalau wasi'atun itu kata sifat, seperti itu. Yang ketiga ada jumlah ismiyah itu bentuknya ada mubtada tambah khobar, tapi kalau di sini khobarnya itu syibhu jumlah. Contohnya al-mudarrisu amamal fasli. Guru ada di depan kelas. Al-mudarrisu ini isim. Mubtadanya dimulai dengan isim. Khobarnya syibhu jumlah, yakni menunjukkan kata keterangan amamal fasli, di depan kelas, seperti itu. Lalu ada juga bentuk jumlah ismiyah itu khobar muqaddam ditambah mubtada muakhar. Khobar muqaddamnya syibhu jumlah atau kata keterangan, mubtadanya muakhar. Mubtadanya itu, mubtada muakharnya itu isim atau kata benda. Contohnya amamal fasli al-mudarrisu. Di depan kelas ada guru. Jadi ketika nanti ada pertanyaan, rubahlah kalimat ini menjadi khobar muqaddam dan mubtada muakhar, maka kalian cukup memindahkan kata yang pertama ke akhir dan kata keterangannya kedepankan.
Yang tadinya al-mudarrisu amamal fasli menjadi amamal fasli al-mudarrisu. Di depan kelas ada guru. Ini semua bentuk-bentuk dari jumlah ismiyah. Untuk yang selanjutnya mengenai jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah pun sama dengan jumlah ismiyah, terbagi ke dalam beberapa bentuk. Yang pertama ada mubtada, khobar, maf'ul bih. Mubtadanya fi'il, khobarnya isim, maf'ul bih objek. Contohnya yashrabu farhanul qahwata. Farhan minum kopi. Mubtadanya fi'il, khobarnya isim, maf'ul bih tambah objek. Kalau tadi farhanu yashrabul qahwata, nah kalau dirubah menjadi jumlah fi'liyah, yashrabunya dikedepankan, yashrabu farhanul qahwata. Farhan minum kopi, tapi sama artinya, farhan minum kopi. Bedanya kata kerjanya dikedepankan dan farhannya dikeduakan. Lalu yang kedua bentuknya adalah mubtada dan khobar. Mubtadanya fi'il, khobarnya isim. Contohnya yadhaku Ahmadu, Ahmad tertawa. Jumlah fi'liyah yang ketiga bentuknya ialah mubtada ditambah maf'ul bih. Mubtada ditambah maf'ul bih, fi'il dan objek. Contohnya yaqra'ul Qur'ana, membaca Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an. Yaqra'ul Qur'ana. Yang keempat bentuknya mubtada tambah khobar. Mubtadanya fi'il, khobarnya syibhu jumlah. Contohnya yusolli fil masjidi, dia sholat di masjid. Atau bisa juga kita mengatakan usolli fil masjid, saya sholat di masjid. Itu juga semua termasuk jumlah fi'liyah. Sekian yang bisa Pak Hilman sampaikan untuk pertemuan kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga bisa dipahami dengan baik. Bila ada pertanyaan silahkan hubungi nomor WA Pak Hilman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.